Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, jangan lupa kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ketika belajar, jangan lupa juga untuk selalu meminta bantuan kepada kedua orang tua. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu tentang sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 3. Materi pelajaran pagi ini kalian akan mempelajari tentang hak dan kewajiban, tentang interaksi sosial, dan makna pantun. Apakah kalian masih ingat dulu waktu kelas 3 dan kelas 4 sudah pernah belajar tentang hak dan kewajiban ya? Sudah, Bu. Pengertian hak. Menurut KBBI, hak berarti milik atau kepunyaan. Secara hak di sekolah, ini contohnya mendapatkan kasih sayang dari guru. Apalagi, apa yang bisa menyebutkan? Mendapatkan materi pelajaran. Ya, pinter, mendapatkan materi, mendapatkan nilai, bimbingan. Nah, untuk mendapatkan kewajiban. Kewajiban berasal dari kata dasar wajib, yang artinya harus. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara selaras dan seimbang agar tidak memicu konflik. Berbakti kepada kedua orang tua atau pada orang tua ini adalah kewajiban anak. Jadi anak itu harus patuh kepada kedua orang tua. Nah, contoh yang berikutnya yaitu patuh kepada Bapak Ibu guru kalau di sekolah, ya. Nah, itu ada contoh gambarnya, berbakti kepada seorang guru. Kemudian contoh di lingkungan masyarakat, kita wajib menjaga ketertiban dan kebersihan dimanapun kita berada. Contohnya itu membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang bisa menyebut tentang hak dan kewajiban tadi. Kalian ada tugas, yaitu melaporkan pengamatan hak dan kewajiban anggota keluarga kalian di rumah. Itu sudah tampak di layar contoh laporan pengamatan. Laporan pengamatan ini kalian bisa membuat atau menulis ini di buku tulis kalian. Kemudian kalian bisa mengunggah tulisan kalian di format Google Form yang seperti biasanya Bu Dwi sampaikan kepada kalian melalui grup WA ya. Nah, contoh ini juga bisa kalian lihat di bahan ajar yang sudah dibagikan oleh Bu Dwi tadi ya. Ketika melakukan hak dan kewajiban, kita pasti melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, materi selanjutnya kita membahas tentang interaksi sosial. Adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, di dalam interaksi ada 3 aspek atau ada 3 unsur. Yang pertama yaitu aksi, reaksi, dan informasi. Nah, interaksi ada macam-macam jenisnya. Yang pertama yaitu interaksi antar individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok. Jenis contoh interaksi antar individu yang pertama contohnya. Misalnya seorang dokter sedang memeriksa seorang pasien, ini adalah contohnya. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya ini ada sekelompok anak sedang berada di perpustakaan dan dibacakan dongeng oleh petugas perpustakaan. Kemudian contoh yang kelompok, interaksi antara kelompok dengan kelompok, contohnya sekelompok anak sedang melakukan lomba tarik tambang. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Untuk materi interaksi ini tugas kalian yaitu mengamati gambar yang ada
sini ada gambar kerja bakti, kemudian gambar seorang ibu sedang berbelanja. Nah, gambar ini ada juga di kedua, yaitu kalian melakukan pengamatan atau observasi interaksi antar anggota keluarga. Ini ada contohnya. Nah, setiap melakukan interaksi, kita pasti melakukan komunikasi. Nah, budaya masyarakat Indonesia bisa melakukan komunikasi menggunakan pantun. Misalnya pada adat Betawi, mereka melakukan komunikasi menggunakan pantun dalam adat pernikahan untuk menyambut pengantin datang. Nah, sekarang kita belajar tentang pantun, menjelaskan isi pantun. Pantun termasuk dalam jenis puisi lama. Dalam pantun terdapat dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Sebelum kita belajar tentang makna pantun yang terkandung dalam pantun, yuk terlebih dahulu kita belajar tentang ciri-ciri pantun. Perhatikan contoh berikut. Oke, jadi kesimpulannya, ciri-ciri pantun apa saja tadi? Yang pertama terdiri dari empat baris. Yang kedua memiliki sampiran dan isi. Nah, sampiran terdapat pada baris pertama dan kedua, kemudian isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Baris terdapat 8 sampai dengan 12 suku kata. Nah, bersajak A, B, A, B. Nah, jika pada puisi tadi bersajak apa? Pantun yang tadi bersajak apa? Bersajak U, A, U, A. Nah, ciri yang terakhir, sampiran dan pantun. Dan sampiran dan itu tidak memiliki hubungan makna. Jadi sampiran itu tidak memiliki hubungan makna dengan isi, ya, jadi berbeda. Nah, sekarang kita memahami maksudnya pantun tadi, bahwa paku dan juga palu digunakan untuk membuat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan apa makna pantun itu? Maknanya bahwa olahraga diperlukan agar tubuh menjadi kuat. Iya, benar. Nah, isi atau makna pantun terdapat pada baris ketiga dan 4 ya. Isi pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh bugar. Hari ini yaitu yang kalian pelajari tentang dan kewajiban. Tentang ciri pantun dan pantun. Tentang interaksi sosial. Nah, setelah kalian belajar tadi, tugas kalian untuk hari ini yaitu mengumpulkan gambar observasi, kemudian kalian bisa mengerjakan evaluasi dalam format sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya. Sekian pembelajaran dari Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk komentar yang akan saya berikan ini secara umum ya Ibu-ibu. Jadi tadi mungkin yang masih ada yang belum, ada yang sudah mungkin ya. Jadi kebanyakan tadi ketika saya melihat itu simulasi mengajar atau teaching, new model teaching ini masih ada yang belum melakukan presensi. Lalu yang berikutnya tentang ini perpindahan dalam mengajar antar muatan. Karena untuk semuanya mungkin Bapak Ibu masih mungkin ya memang waktu ya Bapak Ibu ya terkait dengan unsur hotnya itu masih belum nampak begitu.